Kak Dewi, mungkin ini bisa dibantu share screen karena host disable participant share Oke, sudah screen. sudah aku nyalain. Aku Apakah nyalain ya. bisa berfungsi? Ya. Oke, coba lagi ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, Teman-teman gimana? Sudah lihat terlihat? slide-nya. Silakan Kak Tanti. Oke, selamat sore teman-teman Aksa. Perkenalkan, nama aku Tanti Wulandari Putri. Di sini aku mau membawakan workshop perdana dari Aksa Academy ini ya, tentang metode belajar. Jadi aku mau membawakan temanya temukan metode belajar efektif kamu. Kenapa? Aku bawakan tema ini karena untuk basic kita mengenal informasi atau melakukan proses pembelajaran, kita harus tahu dulu teknik atau gaya-gaya belajar kita untuk apa? Untuk memaksimalkan nanti dampak atau impact atau nanti output yang akan kita pelajari. Gitu. Ini sedikit experience sama education aku. Tadi udah dijelaskan sama Kak Dewi sedikit ya. Aku memang uh, S1 arkeologi sama satu alma mater sama Kak Dewi. Lalu saat ini aku sedang menempuh pendidikan magister di Paramadina Komunikasi. Untuk experience pekerjaan, aku berawal dari service data analis karena memang aku punya sedikit ketertarikan saat itu. Aku dari backgroundnya ilmu budaya, lalu kecemplung di area telekomunikasi saat itu. Jadi aku masih ngedefine mana nih yang passion aku, yang pengen aku gali. Jadi saat itu beberapa atasan menawarkan untuk coba di data analis. Jadi aku kecemplung di situ dan aku mulai banyak belajar lagi. Jadi banyak belajar, banyak menemukan hal-hal baru. Sampai dengan aku saat ini juga bekerja di bagian data, customer insight data itu banyak prosesnya dan makanya aku mau share di sini secara teori maupun praktikal yang pernah aku pelajari. Itu. Oke, kita mulai langsung ya. Jadi kita mau belajar apa aja sih hari ini? Jadi ada 3 poin sih yang sebenarnya aku mau sharing-sharing ke teman-teman Aksa. Ini mungkin basic knowledge yang teman-teman bisa temukan di segala website, internet. Ini teman-teman bisa browsing. Cuma gimana kita sekarang memperdalamnya lagi? Karena ini sudah pernah aku praktekkan dan memang sudah aku pernah trial error dan bisa aku bagikan ke teman-teman Aksa. Semoga bisa lebih bermanfaat ya. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud teknik belajar? Kadang kita berpikir belajar itu ya sekedar belajar, tapi ketika kita memutuskan untuk mempelajari hal mungkin hal baru atau hal yang memang sudah pernah kita pelajari, sebenarnya ada teknik atau ada gayanya atau ada cara-cara tertentu yang bisa membuat itu akan menjadi lebih efektif gitu. Jadi ada step-stepnya. Kalau menurut aku, step-step ini bisa membantu agar lebih maksimal ketika teman-teman misalnya mau ujian nih, itu kan mungkin ujiannya memang terstruktur atau mungkin ujian yang dadakan, tapi dengan adanya teknik sama metode belajar ini, aku harapkan bisa membantu teman-teman untuk bisa memberikan output yang maksimal gitu. Yang pertama aku mau bawakan apa sih yang dimaksud teknik belajar. Oke, kita mulai ya. Teknik belajar itu macam-macamnya. Ada teknik Pomodoro, Feynman, Eat the Frog, sama mind mapping. Tapi definisi teknik belajar itu apa sih? Teknik belajar itu adalah cara yang dilakukan seseorang kita dalam mengimplementasikan metode pembelajaran. Jadi bagaimana cara kita untuk menyerap informasi itu, untuk mempelajari informasi itu dan caranya itu ada banyak macamnya. Ini mungkin ada sedikit 4 teknik yang aku share sedikit. Sisanya masih banyak banget. Dan ini memang yang paling mostly digunakan sama mungkin mahasiswa ataupun student ataupun lain-lainnya yang memang lebih mudah dan lebih fleksibel untuk diterapkan di kehidupan kita. Gitu. Jadi pertama ada namanya teknik Pomodoro, teknik Feynman, teknik Eat the Frog, sama mind mapping. Dan ini memang sangat aku sajikan memang ini lebih fleksibel untuk teman-teman range usia dari yang anak-anak, mungkin teenager, sama yang di atas 30. Jadi memang ada punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Nanti aku jelasin di bagian selanjutnya.
Yang pertama itu teknik Pomodoro. Mungkin teman-teman udah pernah dengar sih, teknik Pomodoro itu teknik yang memang banyak banget digunakan sama student-student yang mau ujian atau kita mau belajar ke luar negeri atau mau cari beasiswa ataupun mau ke berbagai institusi. Seperti apa sih teknik Pomodoro itu? Jadi uh, teknik Pomodoro itu punya skema dan tujuan dan caranya gitu. Jadi kalau menurut aku, yang aku summary-kan dari beberapa source itu teknik ini tuh punya skema 25 255. Apa sih arti 25 255 ini? 25 255 ini tuh adalah pembagian waktu. Jadi kenapa dibagi seperti 25 25 255 itu tujuannya untuk apa sih? Untuk fokus tanpa distraksi gadget. Misalkan teman-teman mau ujian nih, teman-teman mau ujian. Mungkin ujiannya yang kesulitannya agak medium. Dengan adanya teknik ini, kalian bisa membagi 20 menit pertama, kalian bisa cari subbab 1, 20 menit kedua, kalian bisa belajar subbab 2, dan 5 menitnya itu untuk kalian istirahat. Jadi, selama 20 menit pertama dan kedua itu kalian tidak boleh memegang gadget apapun apapun. Kenapa? Karena memang tujuannya itu untuk fokus tanpa distraksi apapun. Jadinya selama 25 menit itu diharapkan kalian benar-benar bisa mencerna informasi. Karena menurut yang aku baca dari beberapa source di internet, memang secara berdasarkan riset, 20 menit pertama sampai dengan 25 menit pertama itu adalah waktu yang penting ketika seseorang mempelajari atau ketika seorang belajar. Jadi kenapa memang teknik Pomodoro itu ditujukan untuk fokus? Karena memang 20 menit awal itu ketika kita belajar sesuatu, itu adalah waktu-waktu yang gold moment untuk bisa kita mencerna. Jadi ada yang bilang mungkin di pagi hari, di malam hari, itu ada waktu-waktunya sendiri. Tapi 20 menit awal sampai 25 menit awal itu adalah waktu-waktu yang gold moment untuk kita bisa fokus mempelajari hal-hal atau informasi-informasi yang pengen kalian cerna gitu. Dan ini pun memang pembagiannya itu biasanya bisa jadi bagian yang tersulit dulu ataupun bagian-bagian yang kalian sudah segmentasi. Tapi kalau aku biasanya aku bagi ke bagian subbab yang memang prioritinya cukup sulit. Misalkan di bab satu itu materinya cukup berat. Jadi aku pastikan di 20 menit sampai 25 menit awal itu bagian-bagian yang menurut aku butuh analytics-nya lebih, butuh uh, butuh keseriusan lebih itu aku ditaruh paling atas. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang 20 menit sampai 20 menit awal itu gold moment untuk kita mencerna sesuatu informasi yang sangat-sangat penting. Nah, untuk 25 menit setelahnya, kalian bisa cari medium ataupun informasi-informasi, belajar-belajar materi-materi yang sedikit lebih mudah gitu. Jadi, udah ketemu yang sulit nih, jangan kalian hajar lagi sama yang sulit lagi, nanti jadi buyar. Jadi, ketika kalian 20 menit awal, oke yang sulit dulu. Lalu 20 menit yang kedua, oke medium. Lalu kalian lakukan istirahat secara 5 menit. Jadi kurang lebih itu secara 50 menit itu kalian harus fokus tanpa gadget ataupun tanpa uh, uh, apa namanya buku ataupun yang lain-lainnya mungkin TV bisa jadi ataupun elektronik lainnya. Jadi memang mungkin kalau belajar pakai laptop ya laptop. Mungkin kalau ada buku teks ya buku teks gitu. Jadi kalau bisa sih menghindari namanya handphone gitu. Buka-buka scroll IG atau TikTok itu kayak di stop dulu. Nah, setelah 5 menit itu waktunya teman-teman rehat. Nah, rehatnya ya macam-macam. Mungkin rehatnya ada yang bisa tiduran sebentar, ada yang misalnya sambil minum-minum kopi, minum susu gitu, minum hangat, ataupun kalian bisa olahraga, jogging gitu. Jadi teknik Pomodoro ini sebenarnya ditujukan untuk fokus tanpa distraksi gadget gitu. Dan ini waktunya sebenarnya nggak saklek 25 sih. Yang tadi aku bilang kan ada riset menunjukkan bahwa 20 menit awal. Jadi kalau kalian mau pilih 20 menit pun itu nggak masalah. Tapi metodenya sama 20 25 25 5 gitu. Jadi nah, setelah itu kalian bisa lakukan lagi 25 255 25 255 gitulah. Tapi 2 kali sesi. Jadi 2 kali sesi 25 255
25 setelah itu selesai gitu. Jadi ditutup dulu sesi belajarnya gitu. Nanti teruskan lagi misalkan itu pagi, diteruskan lagi di sesi malam. Karena jangan di sesi siang. Aku sih sarankan jangan di sesi siang karena sesi siang itu waktunya kita menyerap nutrisi makanan, istirahat gitu. Jadi menurut aku di paling baik itu antara pagi ataupun sore ataupun malam gitu. Jadi ketika ketika kita melakukan teknik Pomodoro ini sebenarnya kita butuh stopwatch sih. Stopwatch mungkin ya memang ini butuh handphone, tapi bukan berarti handphonenya untuk scroll IG atau scroll TikTok, tapi memang untuk ditujukan untuk oh ada alarm time-nya 20 menit nih notif gitu. Jadi memang ditujukan untuk ke notifikasi waktunya dan memang kelebihannya itu yang tadi aku bilang ini harus kalian bagi segmentasinya harus disiplin waktu sih 25 25 5 20 25 kalian harus disiplin. Jadi ketika udah 25 nih ya kalian harus move lagi ke sesi 2. Jangan rebahan dulu atau istirahat dulu. Jadi memang harus benar-benar punya disiplin waktu setelah sudah sesinya selesai ya sudah istirahat gitu. Jadi memang di, selain kalian menggunakan teknik ini juga paling tidak memang disiplin waktu yang harus konsisten gitu. Ini untuk teknik Pomodoro. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini teknik Feynman. Teknik Feynman itu apa sih? Ini pertama kali ditemukan sama namanya Richard Feynman. Ini salah satu penemu dari salah satu teknik edukasi ini. Skemanya apa sih? Membaca atau mengerjakan materi yang berulang. Jadi bedanya sama Pomodoro itu, kalau Pomodoro itu dia dibagi ke dalam segmen-segmen waktu gitu. Tapi kalau ini itu dibagi ke bagian fokus mana yang tersulit. Misalkan ada pelajaran menurut teman-teman, kalau aku misalkan pelajaran yang paling aku sulit adalah pelajaran tentang teori. Itu atau pelajaran yang menurut aku paling sulit. Aku akan bagi si uh, belajar teori itu adalah di bagian pertama. Lalu aku ketika aku baca buku teori, aku tulis ulang. Aku tulis ulang summary-nya. Kenapa? Karena dengan cara menulis ulang, bisa menulisnya bisa pakai di tab ataupun di kertas, tapi aku lebih prefer sih di kertas ya teman-teman. Itu aku praktikkan sendiri ketika kemarin aku UAS sama UTS, itu aku pelajari pelajaran yang memang paling sulit dulu pakai teknik ini, teknik Feynman. Menurut aku pelajaran teori itu pelajaran yang benar-benar butuh apa ya, analytics yang lebih dan waktu yang benar-benar harus fresh gitu. Jadi aku belajar teorinya itu pagi hari pakai teknik Feynman. Aku siapkan kertas, kertas dan pulpen, bisa pulpen warna-warni atau kalau nggak ada warna-warni ya hitam atau putih nggak masalah. Tapi sih aku lebih lebih prefer teman-teman pakai namanya kertas. Kalau bukan kan bisa di tab ya. Kalau sekarang digital. Tapi aku sih lebih prefer di kertas. Jadi aku tulis summary summary dari buku itu tuh di poin-poin apapun satu narasi khusus dan satu summary itu aku bikin dengan bahasaku sendiri gitu. Jadi bisa mempermudah ketika kita review lagi nih, kita baca lagi, oh ternyata aku nggak perlu buka bukunya lagi karena mungkin lebih text time kali ya buka buku lagi, aku harus cari halaman berapa, aku cari harus subbab mana. Jadi aku tinggal buka summary-ku aja gitu. Bisa juga di notes kalau misalnya teman-teman sekiranya pakai kertas akan berceceran nih, ya udah di notes aja. Kalian punya satu notes khusus untuk summary-summary, aku juga punya. Biasanya aku simpan itu, aku bikin yang subbab, aku tandai pakai sticky notes misalkan bagian summary teori ataupun bagian summary yang lain-lainnya gitu. Jadi bisa pakai kertas, bisa pakai notes. Kalau misalnya kalian malas berceceran gitu bisa pakai tabs. Cuma pakai tab itu kurang apa ya, kurang enak sih. Mau tahu aku lebih suka pakai yang masih tulis tangan gitu. Nah setelah itu jangan sampai sudah selesai kalian samarikan ya sudah didiamkan. Tapi kalau di teknik Feynman ini kalian jelaskan lagi nih ke teman-teman lain. Misalkan kalian punya circle teman-teman yang juga mau menghadapi ujian. Nah, kalian ngobrol aja sama teman-teman itu. Misalnya, aku mau ngejelasin nih tentang teori, misalkan teori interaksi simbolik. Aku akan bercerita tentang dia. Teori ini pertama kali ditemukan oleh siapa, perkembangannya siapa, dan itu yang dari hasil catatan itu aku
aku verbal lagi ke teman-teman aku. Nah, itu akan membuat memorize aku tuh recall kembali. Oh, ternyata yang tadi aku tulis tuh seperti ini. Aku berulang-ulang kembali, aku sharing ke teman-teman aku. Nggak harus banyak, satu dua orang mungkin cukup. Nah, setelah itu memori itu akan lama-lama tertancap gitu di otak bahwa oh ini uh, orang satu, teman satu, aku sudah pernah sharing seperti ini, aku mau sharing lagi. Dan itu kita ulang terus, lama-lama kita akan mengingat materi itu dan lama-lama dari hasil mengingat itu kita akan paham. Jadi outputnya itu bukan cuma kita summarize paham, summarize catat, tapi nanti outputnya lebih ke pemahaman gitu. Kalau teknik Feynman itu lebih fokus kepada pemahaman. Tapi mungkin kalau Pomodoro itu kalian mau kerjakan tugas soal matematika itu yang lebih ke segmen-segmen tertentu karena ada batas waktu ya. Tapi kalau Feynman ini kan karena tidak ada batas waktu, kalian bebas explore jamnya sesuai dengan kebutuhan kalian, bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa lebih bebas. Jadi kalian lebih fokus ke materi-materi yang tertentu gitu. Misalnya pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C gitu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan tekniknya gitu. Dan tips dari aku sih lebih lebih suka ditulis kertas dengan bahasa sendiri. Kadang mungkin kalau males kan kita bisa aja crop materi itu kalau misal dari internet kita crop terus kita print. Tapi aku pernah coba kayak gitu. Cuma lebih efektif ketika kalian menuliskan lagi di kertas dan pulpen dan lebih enak sih kalau kalian tuh tempel di kamar. Itu lebih enak. Jadi kalian kalau misalnya mau bangun tidur ya kalian lihat itu emang catatannya lagi ke catatan kalian dan itu emang nanti setiap hari oh ternyata ini materi yang aku catat kemarin itu recall kembali jadi every time itu kalian bisa lihat di situ sih gitu kalau untuk teknik Feynman. Oke aku lanjut lagi ya Kak Dewi. Selanjutnya Eat the Frog. Ini cukup unik sih. Ini memang kalau menurut aku Eat the Frog ini kalau aku sendiri aku tidak terlalu banyak menggunakan Eat the Frog. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa gunain, tapi ini tergantung sebenarnya tergantung preferensi kalian nyamannya. Kalian nyamannya di mana? Kalian mau yang disiplin waktu, kalian bisa explore di Pomodoro, atau kalian yang pengen lebih banyak waktunya bisa pakai Feynman yang dari priority yang paling susah atau pakai teknik Eat the Frog. Eat the Frog itu apa sih? Jadi kalian membuat list priority. Priority memang ada di Feynman tadi, tapi kalau di Eat the Frog itu kalian baginya itu bagi ke 4 segmen. Jadi ini aku ada contoh itu ya. Jadi kalian biasanya nih aku bagi nggak kelihatan ya, sorry. Nah ini aku bagi bagi ke 4 kurva gini. Nanti di sini kan di bagian share screen aku bagian yang harus dikerjakan. Jadi kalian list nih misalnya yang harus dikerjakan itu, kalian harus menghafalkan subbab 1, 2 yang harus dikerjakan tapi kalian males melakukan. Ya kalian list lagi. Terus di bagian kurva 3 yang tidak perlu dilakukan tapi kalian malas mengerjakan. Nah, yang kurva 4 adalah yang tidak perlu dikerjakan tapi ingin kalian lakukan. Biasanya sih aku pakai kertas terus aku bagi-bagi, nggak harus sebesar ini sebenarnya ya saya. Di notes aja juga cukup sebenarnya, cuma memang dibagi kurva 4 itu biasanya ini kalau Eat the Frog ini aku gunakan buat pekerjaan-pekerjaan kantor. Ini sangat-sangat membantu, bukan lebih ke academic session ya, tapi lebih ke pekerjaan kantor. Karena apa ya, pekerjaan kantor itu kan harus kita multitasking di mana harus banyak pekerjaan yang memang sambil ngerjain A tapi harus ngerjain B. Tapi di satu sisi kita harus meeting, di satu sisi lain kita harus deadline yang lain. Jadi ini sih sebenarnya aku pernah melakukan untuk pekerjaan-pekerjaan kantor gitu. Kalau untuk bagian-bagian yang tadi Feynman sama Pomodoro, aku lebih pakai untuk ke bagian akademik ataupun belajar di perkuliahan gitu. Jadi memang ada teknik-teknik yang nggak semuanya bisa kita gunakan gitu. Jadi memang tergantung nyamannya dan tergantung cocoknya gitu. Jadi kalian sebenarnya bisa trial error. Jadi nggak harus besok coba semua teknik enggak. Jadi kalian trial error dulu satu-satu. Enaknya yang mana gitu. Kalau misalnya Pomodoro terlalu saklek, ya udah kalian pakai Feynman aja lebih bisa explore gitu. Untuk yang misalnya kalian bekerja nih, kalian bisa pakai Eat the Frog. Ini ngefek sih menurut aku sangat-sangat efektif dan biasanya yang harus dikerjakan itu pasti paling banyak kan.
Tapi kalian pasti ada juga pekerjaan-pekerjaan tas yang malas dilakukan walaupun kerjaan banyak, itu pasti. Nah, itu biasanya aku juga list tuh, aku malas ngelakuin tapi aku harus ngelakuin nih. Nah, itu aku list. Biar apa? Karena biar nggak lupa, karena pekerjaan kantor tuh biasanya banyak ya perintilan. Bagi aku yang di data analytics itu, pekerjaan yang perintilan itu cukup banyak. Jadinya Eat the Frog ini sangat membantu. Kalau biasanya Eat the Frog aku sih, aku tulisnya bisa di kertas ataupun di Word, di laptop juga bisa gitu. Jadi terserah kalian, bebas kalian mau pakai yang mana, tapi aku sih lebih prefer kayak gini sih, masih konvensional gitu. Jadi kalian harus siap notes atau pulpen warna-warni, atau mungkin spidol warna-warni juga ada. Di sini kita bagi 4 segmen. Sebenarnya Eat the Frog ini fokusnya apa sih? Ya memang balik lagi untuk disiplin menyelesaikan. Jadi ketika kita punya 4 sesi atau 4 skema pelajar atau skema tugas yang harus kita kerja, yang harus kita selesaikan, kita bisa lihat nih prioritas mana yang paling penting sampai prioritas yang harus paling akhir kita kerjakan. Kalau kita bagi 4 ini kan, kita jadi tahu bahwa oh ternyata yang harus saya kerjakan dengan segera itu yang di kurva 1 itu akan aku list. Dan misalnya yang harus aku kerjakan tapi malas melakukan, itu mungkin bisa di next week, pekerjaan-pekerjaan kantor yang memang deadline-nya tidak harus hari ini, tidak harus minggu ini, tapi bisa di minggu depan aku balik lagi di ke kurva 2. Lalu untuk yang tidak perlu dilakukan dan malas mengerjakan itu bisa di kurva 3. Dan yang tidak perlu dikerjakan tapi ingin dilakukan. Misalnya aku nggak perlu ngerjain, tapi aku pengen banget ngerjain ini. Ya tetap aja tulis aja gitu. Jadi segala hal tas yang kalian mau kerjakan sebaiknya ditulis aja. Karena kan kita nggak tahu, mungkin kalau misalnya itu nggak bisa kita kerjakan atau nggak jadi, ya kita coret aja gitu. Jadi ini sebenarnya bisa juga dilakukan ketika di dunia maksudnya di dunia akademik. Cuma ketika di dunia akademiknya mungkin di saat kalian kewalahan sama tugas-tugas. Tapi mostly memang Hit the Frog ini aku lakukan sama tugas-tugas kantor. Oke, aku next ya. Ini nanti teman-teman kalau mau sambil minum, sambil makan, boleh ya Kak Dewi ya. Jadi nggak harus serius-serius banget sih sebenarnya. Yang penting Oke. santai gitu. Mm-mm. Nah, yang terakhir ini bukan yang terakhir dari presentasi ini ya, tapi terakhir dari teknik adalah teknik mind mapping. Ini teknik yang paling sangat-sangat aku suka. Tuh. Kenapa? Di sini skemanya memetakan pikiran secara visual. Nih, aku kasih lihat sih di bagian kanan bawah. Ini tuh ada semacam arah pointer-pointer. Nah, di sini kenapa yang bikin aku suka? Karena di sini aku bisa berekspresi banyak banget. Kenapa di sini kalian dituntut untuk punya kertas dan pulpen juga, atau bisa nulis gitu? Karena di sini kalian akan memetakan sesuatu hal dari yang paling umum menjadi paling khusus. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa membuat mind mapping dari suatu pelajaran atau dari suatu tugas atau dari suatu informasi, ini berarti kalian sudah memahami alur dari hulu ke hilirnya gitu. Dan ini yang benar-benar biasanya aku gunakan setiap kali aku mau ujian. Kenapa? Ketika aku membuat mind mapping ini adalah aku tahu nih awal dari yang harus aku pelajari umumnya itu dari mana dulu. Misalkan awal ditemukannya suatu teori dari Aristoteles sampai teori itu berkembang sekarang di Z gitu. Jadi aku tahu oh ternyata perkembangannya tuh banyak banget, dan itu guna banget sebenarnya. Di situ mind mapping sangat-sangat berfungsi ketika kita mengetahui storyline dari suatu informasi gitu. Jadi menurut aku ini mind mapping itu keren dan sangat-sangat efektif ini untuk aku ya. Karena kita bisa ketika kita belajar nih, kita pisahin dulu mana yang umum, lalu kita bagi lagi ke dalam sub-sub tema yang khusus. Nah, ini triknya sebenarnya, tipsnya ya. Ini kalian pakai pulpen warna-warni. Ini lebih keren jadinya. Atau kalian kalau di rumah punya papan tulis, kalian bisa pakai papan tulis kecil gitu.
kalian bisa. Tapi kalau aku sih lebih suka di kertas lagi, di kertas kayak gini nih tadi. Aku tulis dari yang tengah, lalu ke ujung kanan, ujung kiri. Jadi memang menjadi suatu arahan gitu. Jadi yang umum dulu, terus awalnya ke khusus gitu. Sebenarnya teknik mind mapping itu fokusnya pada teman-teman yang suka visual. Nanti aku kan kasih tahu visual itu seperti apa sih. Dan ini kalau teman-teman yang suka gambar juga ini sebenarnya efektif juga. Ini lebih banyak apa ya, lebih bisa memorize itu lebih bisa dapet gitu. Dan enaknya itu adalah kita nanti akan paham storyline storyline dari suatu informasi. Nah, ini makanya kalau menurut aku mind mapping itu gaya aku banget sih, teknik aku banget. Setiap pelajaran atau setiap sesuatu kalau aku nggak paham, udah pasti aku pakai teknik mind mapping. Itu udah pasti Tanti tuh udah pasti pakai mind mapping kalau misalnya belajar sesuatu yang benar-benar susah menurut aku. Aduh, susah banget nih. Aku harus belajar pakai mind mapping karena dengan mind mapping lagi aku bisa ngerti gitu. Bukan berarti yang teknik sebelumnya itu nggak bisa ya atau nggak berguna, tapi cocoknya aku di sini. Jadi nanti kalian teman-teman bisa trial error sih dari Pomodoro, dari Feynman, Hit the Frog sampai dengan mind mapping. Jadi empat teknik itu sebenarnya yang pernah aku coba ya. Aku share di sini yang pernah aku coba. Cuma memang yang paling menurut aku enak itu yang dan outputnya itu kelihatan banget karena kan ada kertas coret-coretan ya. Ini mind mapping gitu. Jadi memang apalagi kalau buat anak-anak yang suka gambar. Kalau anak-anak yang suka gambar itu pasti dapat di sini karena mereka akan bermain visual. Kalian bisa gambar-gambar, bikin bulat-bulat, kotak-kotak ataupun apapun itu. Jadi kalian bisa banyak explore lah di sini. Tuh, oke. Nah, balik lagi. Yang poin kedua, gaya belajar aku yang mana ya? Tadi kan yang pertama aku mau sampaikan teknik belajar. Nah, sekarang gaya belajar. Apa sih yang dimaksud gaya belajar? Apa bedanya sama teknik belajar? Kalau gaya belajar itu adalah perilaku atau sikap seseorang ketika mempelajari hal, baik itu pelajaran atau lainnya. Jadi, di sini biasanya itu kita bagi atas visual, auditory, atau kinestetik. Jadi visual itu ya yang terlihat, auditori itu yang terdengar, kinestetik itu kan bergerak. Kalau dari secara harfiah ya. Ini untuk selanjutnya kita bahas. Visual, gaya belajar dengan menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Jadi namanya dari visual yang terlihat. Jadi anak-anak ataupun kita yang punya daya belajar visual itu akan lebih mudah menangkap sesuatu informasi dengan sajian-sajian warna. Kalau warnanya colorful, ada gambarnya bagus, terus peta yang tadi aku bilang mind mapping, ada grafik, warna-warni, itu udah pasti ini anaknya anak visual. Karena apa dengan cara visual itu adalah mereka lebih bisa mendapatkan informasi atau menangkap informasi lebih maksimal. Beda dengan misalkan anak visual disuruh untuk belajar auditori, bisa, tetap bisa, tapi persentase menerima, mencerna informasinya itu akan lebih efektif ketika dia mendapatkan gambar-gambar, peta, video, foto, jadi seperti itu. Nah, kalau auditori itu gaya pembelajar auditori mana lebih cepat menyerap melalui apa yang ia dengar. Kalau teman-teman suka belajar lewat podcast contohnya, nah berarti itu teman-teman belajar lewat dari tipe gayanya adalah gaya auditori. Misalnya teman-teman lebih suka belajar lewat podcast daripada lewat YouTube. Nah, berarti teman-teman tuh masuknya ke dalam gayanya auditori. Kenapa? Karena kalian lebih nyaman untuk mendengar ketimbang kalian kalau harus menonton video atau film bersegmentasi panjang. Aduh, pusing nih kalau ngeliat video atau foto. Aku mau denger aja sambil tiduran, sambil santai. Nah, kalian teman-teman itu berarti gayanya itu auditori. Bukan berarti nggak bisa. Tetap misalnya aku nih, aku lebih dong ke visual, tapi tetap bisa auditori. Cuma lebih efektif aku menggunakan visual. Jadi kalau misalnya dosenku lebih punya gambar atau foto video itu aku lebih bisa nangkep dan memori aku lebih bisa lama gitu. Oh ternyata aku masih ingat oh yang gambarnya seperti ini dengan warna seperti ini aku lebih bisa nangkep lah pelajaran-pelajaran yang visual. Untuk auditori bisa tetap bisa cuma
akan lebih banyak lupanya kemarin tentang apa ya gitu. Jadi aku harus lihat catatan lagi gitu. Jadi lebih ingat aku melihat gambar, video, visual, peta ataupun mind mapping daripada auditori. Jadi memang banyak orang-orang ataupun anak-anak yang memang punya kecenderungan. Jadi ini memang lebih jatuhnya kecenderungan ya. Bukan berarti satu satu orang tuh cuma punya visual atau auditori. Semua orang sebenarnya bisa visual, auditori atau kinestetik. Cuma balik lagi kecenderungan seseorang nanti akan lebih mencernanya lebih enaknya di mana. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Gaya kinestetik itu cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengar ceramah atau membaca buku. Contohnya itu praktik. Jadi kalau kalian misalkan role play, nah itu biasanya tuh anak-anak kinestetik lebih suka tuh praktik langsung depan kelas, presentasi gitu. Misalnya seakan-akan kalian berlaku mempelajari sesuatu ataupun kalian sambil lari nih, sambil jogging tuh sambil auditori dengar. Nah, itu biasanya anak-anak kinestetik tuh yang suka tuh. Terus kalian sambil jalan, misalnya sambil jalan, jalan-jalan kecil, sambil baca buku. Nah, itu biasanya anak-anak yang cenderung kinestetik tuh, karena dia harus bergerak. Dia nggak bisa stay diem kayak gini, kayak kita nih. Dia harus bergerak nih, bergerak terus. Kenapa? Karena dengan tubuhnya bergerak itu, dia bisa cenderung untuk bisa menerima informasi lebih efektif. Gitu. Nah, ini ilustrasinya sih kalau misalnya ada anak-anak yang lebih suka baca bukunya majalah, kan ada anak kecil suka majalah, terus ada yang lebih suka pakai headphone ataupun dengar-dengar dari earphone ataupun dari speaker, terus ada juga yang memang sambil olahraga, itu juga itu kinestetik. Jadi memang berbeda-beda yang balik lagi. Kalau menurut aku nggak semuanya satu aja, tapi memang mungkin satu orang, misalkan aku cenderung di 40% misalkan aku visual, 30% aku auditori, dan sisanya misalnya kinestetik gitu, ataupun porsinya 50% aku visual, sisanya aku auditori dan kinestetik gitu. Jadi memang 50% aku akan lebih bisa nangkep pelajaran-pelajaran yang banyak foto, gambar, dan lain-lainnya. Kalau yang auditori mungkin daya tangkapnya akan lebih cenderung lebih rendah daripada, dan kinestetik pun juga sama. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang aku bilang tadi, mengkombinasikan teknik dan gaya belajar. Nah, untuk kita mempelajari atau kita belajar suatu pelajaran atau informasi dengan adanya teknik dan gaya yang tadi aku bilang, kalau kita mendefine diri kita sebenarnya tekniknya mau yang mana atau gaya yang mana, nanti kenapa? Ujungnya kita akan belajar lebih efektif dan outputnya tuh akan lebih dapat gitu. Yang aku bilang tadi, gaya gaya aku yang mana sih? Kalau gaya aku lebih suka mind mapping dan Feynman. Kenapa dua itu? Karena dengan mind mapping aku bisa coret-coret. Karena aku suka gambar, aku bisa coret-coret dari yang general dulu, dari yang umum, baru ke khusus. Nanti setelah aku coret-coret, aku akan bacakan ulang tuh. Aku pakai teknik Feynman, aku baca lagi, aku summarize lagi, lalu aku akan terangkan itu ke teman-teman aku. Jadi aku combine. Jadi sebenarnya teknik ini nggak harus berdiri sendiri, tapi teman-teman bisa combine, itu fleksibel sebenarnya fleksibel. Nah, kalau kalian bikin mind map, habis itu kalian ceritakan ke teman-teman dan itu lebih enak ya, lebih kompatibel ya, lebih apa ya, berkolaborasi dengan kalian juga bisa di satu sisi kalian menemukan gaya kalian nih. Oh, gaya aku visual nih dengan aku bisa lihat YouTube sambil aku bikin mind map nih. Habis bikin mind map dari YouTube itu aku ceritakan nih ke teman aku. Nah, itulah berarti gaya belajar yang efektif aku. Nah, dengan kita melakukan hal itu, kita tahu gayanya, kita tahu teknik yang kita suka, yang kita cocok. Nah, hasilnya nanti insya Allah ya, ini outputnya akan lebih banyak. Misalkan yang tadinya kita nggak paham banget, biasanya itu lebih menempel di otak gitu. Jadi lebih memori kita akan lebih banyak mengingat pelajaran-pelajaran yang tadi kita lakukan dengan teknik dan gaya itu sendiri. Tuh. Nah, ini sebenarnya tips sih, tips metode belajar efektif. Jadi, selain teknik dan gaya, sebenarnya ada beberapa poin-poin yang memang supporting tools ya. Jatuhnya support untuk mendukung kita melakukan pembelajaran itu. Jadi, sebenarnya kita juga punya harus jadwal yang teratur. Jadi, balik lagi ke disiplin lagi.
Menurut aku misalkan aku itu kuliah di weekend dan Senin sampai Jumat aku kerja. Jadi aku bikin waktu belajar teratur nih. Misalkan di week pertama aku padat, jadinya aku bisa baru belajar di week kedua. Ketika di week kedua nih aku buat dari pagi sampai siang itu waktunya aku baca buku gitu. Di hari Senin sama Rabu aja gitu. Nanti di hari Sabtunya aku full untuk kuliah gitu. Jadi memang aku bikin uh, jadwal belajar aku. Jadi pagi setiap Senin atau Rabu biasanya aku baca untuk materi, aku ulangi materi-materi yang aku pakai mind mapping sama Feynman lagi, ataupun materi-materi baru. Nanti setelah jam di atas jam 11 baru aku melakukan pekerjaan gitu. Tapi itu kalian ya fleksibel lagi, kalian misalnya bisanya gimana. Lalu membuat suasana belajar yang nyaman. Kalau aku sih tuh lebih suka belajar di tempat yang hening karena lebih bisa masuk. Tapi balik lagi kan ada yang sambil bisa dengerin musik, terus juga kalian di suasananya lebih, oh misalnya di taman-taman gitu, itu tergantung kalian. Terus bertanya pada dosen atau teman sekelas ini cukup 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 efektif sih, apalagi tanyanya sama teman. Jadi menurut aku, saran aku, kalian punya circle yang memang sangat suportif satu sama lain sih. Kebetulan aku juga punya satu circle yang suportif satu sama lain. Jadi ketika aku nggak tahu ya aku harus nanya gitu. Jadi aku nggak bisa diam nih, kalau misalnya aku nggak tahu ya aku harus nanya. Karena kalau nggak nanya ya gimana kita mau mengetahui hal-hal yang sulit ya. Jadi itu fungsinya kita punya circle yang suportif. Kalau malu sama dosen kan kita bisa tanya ke teman. Kalau misalnya tanya ke dosen ada waktu ya lebih baik gitu. Sama beristirahat dengan cukup. Kenapa di sini beristirahat dengan cukup? Balik lagi, kalau kita capek, kita pulang kerja. Yang tadi aku bilang, aku lebih prefer belajar di pagi hari. Kenapa? Karena pulang hari aku udah capek di jalan, malamnya udah lelah, jadi belajarku nggak fokus gitu. Jadi memang aku lebih prefer untuk belajar di pagi hari. Untuk beberapa kondisi yang memang uh, sambil bekerja ya, pembelajaran bekerja. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman yang malamnya lebih senggang, nggak masalah belajarnya di malam. Yang penting jam istirahat istirahat kalian itu uh, ada gitu. Jadi kalian ada waktu me time-nya, kalian butuh healing atau jalan-jalan kecil kemana sebentar, itu butuh tidur juga, itu juga berpengaruh. Jadi kalau kurang tidur kan besoknya mau belajar pusing tuh. Dan evaluasi diri secara berkala ini sebenarnya uh, tips terakhir sih. Jadi misalkan contohnya kalian mau tes TOEFL atau IELTS. Nah, ini kan ada tes-tes yang harus kalian evaluasi ya, karena skemanya itu harus ada uh, output nilai ya. Nah, biasanya kalau misalnya mau tes TOEFL atau IELTS, aku biasanya sering-sering buka website yang bisa trial test selama setengah jam atau 15 menit setiap 2 minggu sekali atau setiap berapa hari sekali. Ini efeknya untuk itu, untuk ini evaluasi diri juga, nggak harus IELTS atau TOEFL, tapi misalkan kalian belajar materi atau materi pemasaran misalnya, kalian pengen tahu nih sejauh mana kita sudah bisa mengetahui ya, kalian yang tadi udah punya mind map di tempelan dinding, coba kalian rework lagi. Biasanya kadang aku gitu, aku coba tes, aku masih bisa mengingat nggak sih pelajaran kemarin, aku coba ingat ya, aku coba tulis lagi, ternyata aku lupa nih, ya udah aku lihat lagi, aku lihat contekan yang tadi lagi, summarize aku tadi, oh ternyata kayak gini. Terus besoknya lagi aku coba belajar lagi, oh ternyata aku udah inget nih mind map yang harus aku bikin, summary yang harus aku bikin itu seperti apa gitu. Jadinya evaluasi diri berkala sebenarnya butuh butuh pada saat kalian belajar di uh, apa ya, segmen-segmen pelan belajaran tertentu. Tapi kalaupun kalian tidak sempat evaluasi ya nggak masalah. Yang penting kalian intinya di-review lagi, di-review terus, di-review terus. Nah, ini endurance of learning ini sih sebenarnya aku kutip dari salah satu website ya, film filmafton.com. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran itu ada endurance-nya. Jadi
dan endurance orang-orang itu berbeda-beda nih teman-teman. Aku misalnya sanggup untuk baca suatu materi itu cuma 20 menit. Misalkan aku mungkin Kak Dewi bisa sampai 30 menit. Nah, itu beda-beda. Ketika 20 menit pertama itu aku punya gold moment yang gold time yang memang pembelajaran yang aku maksimalkan dapat nangkep semua. Sama halnya dengan Kak Dewi nih, 30 menit awal. Cuma kita bedanya selisih 10 menit. Dan itu banyak, dan itu berbeda-beda. Dan kita nggak bisa memaksakan satu sama lain. Misalkan kenapa aku sama Kak Dewi beda-beda itu banyak reasonnya. Balik lagi, reasonnya apa? Ke nutrisi, ke exercise, ke stres, ke manajemen stres. Jadi banyak faktor yang memang nggak, ketika kita belajar sesuatu tuh nggak cuma ya dari materi yang kita bahas, tapi memang banyak yang berpengaruh dalam endurance of learning, misalkan nutrisi, makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, juga makanan-makanan vitamin, kayak gitu juga, itu juga berpengaruh. Jatuhnya memang ke lebih supporting, tapi ini salah satu yang cukup berpengaruh ke dalam endurance of learning dan latihan sih teman-teman. Jadi aku dulu ingat banget, waktu aku sebelum aku ambil kuliah S2 ini, paling banyak, paling endurance aku itu paling cuma 1 jam. Setelah 1 jam aku uh, belajar tentang sesuatu nih, entah di YouTube ataupun baca buku atau apa, aku udah capek. Habis itu aku nggak konsen lagi. Tapi ketika kuliah, kuliah itu kan dipaksa kita untuk 2 jam sampai 3 jam, maksimal 3 jam. Itu sekarang endurance of learning aku tuh meningkat dari yang cuma 1 jam aku maksimal, itu sekarang tuh bisa sampai 2 jam aku bisa kuat untuk mendengarkan ceramah-ceramah dosen. Dan sebenarnya itu banyak latihan. Ketika kita nggak memakai exercise otak kita, itu pasti kita merasakan stuck. Sama hal kayak kita udah lama nggak nulis, udah lama nggak nulis, ketika kita nulis lagi kaku. Nah, balik lagi ke endurance of learning juga sebenarnya seperti itu. Ketika kita nggak melatih otak kita, kita nggak melatih diri kita untuk mencerna suatu hal informasi, yaitu nanti endurance of learning itu akan mengecil lama-lama. Ada orang yang memang semakin tua itu semakin produktif, tapi bahkan itu dengan latihan-latihan tertentu. Tapi ada juga orang yang semakin tua itu semakin malas untuk belajar sesuatu. Karena memang apa? Karena balik lagi kalian, hmm, mereka tidak melatih endurance itu untuk menerima suatu informasi. Jadi ya tips aku, ketika kalian punya endurance of learning-nya tahu nih cuma setengah jam dan kalian ingin lebih, ada baiknya kalian latihan. Latihannya memang secara berkala. Misalkan seminggu 3 kali, seminggu 2 kali kalian harus paksa, dan itu harus dipaksa teman-teman. Nggak bisa kalian ya udah setengah jam selesai tidur, nggak, memang harus dipaksa. Dan itu memang butuh kesabaran, waktu, dan pengulangan yang balik lagi. Jadi memang harus sabar, pelan-pelan, dan waktu berulang-ulang dan pengulangan berkali-kali. Jadi memang nggak bisa langsung sebulan 2 bulan, mungkin bisa 1 tahun baru berasa tuh, oh ternyata endurance aku udah mulai meningkat ya dari 1 jam jadi 2 jam. Nah gitu. Dan satu hal lagi nih, stres, manajemen stres ini berpengaruh juga kan. Sekarang itu banyak ya, apalagi Gen Z, manajemen stresnya mungkin dikit-dikit harus butuh healing, dikit-dikit butuh healingnya, itu nggak apa-apa sebenarnya, karena kita juga butuh. Ketika kita mumet belajar, kita butuh rehat sejenak. Rehatnya kalian mau nonton konser, rehatnya kalian mau makan-makan, rehatnya kalian mau tidur, itu terserah kalian. Yang penting otak kita istirahat dulu, totali totali, nggak usah buka buku, nggak usah buka YouTube, nggak usah buka yang berbau dengan pelajaran tuh, nggak usah, totali tutup dulu. Kalian rehat dulu, mid time dulu. Setelah itu, setelah fresh, baru kalian belajar lagi ataupun mengulang lagi. Jadi memang ada istirahatnya, dan itu berpengaruh untuk endurance lagi. Jadi kalau kita mumet, suntuk, jangan kita paksa otak kita untuk belajar terus, karena nanti jadinya ada namanya burnout. Kalau udah burnout itu, justru aku menghindari itu namanya burnout. Kenapa? Ketika udah burnout itu kita udah muak dengan segala-galanya. Ketika udah muak, udah kita nggak akan mau menyentuh satupun itu. Jadinya pastikan ketika kalian sebelum burnout, di titik burnout, kalian harus manfaatkan proses me time kalian dan stress management kalian. Manajemen stresnya di dikelola lah gitu. Dan kalau bisa sih, tipsnya sih enaknya olahraga. Kalau aku sih jogging misalnya, aku sempetin hari Minggu tuh untuk jogging. Jadi kayak enak kan kalau jogging di tempat-tempat yang hijau,
jauh gitu. Jadi kayak lebih nggak usah lama-lama kayak 1 jam itu lebih biar refresh lagi. Nanti besoknya wah, aku udah bisa untuk mencerna pelajaran lagi gitu. Jadi memang keywordsnya itu adalah kesabaran, waktu, dan pengulangan gitu. Jadi itu udah cukup menurut aku sangat-sangat tips and trick dari aku nih, dari experience-nya Tanti untuk bisa teman-teman gunakan dan pelajari dan coba. Jadi kan aku harap sih selama 7 hari ke depan ya Kak Dewi ya, kalian bisa trial error sih. Dan nggak harus mentok di 7 hari ke depan sih. Dan ini bisa kalian manfaatkan 30 hari ke depan atau bahkan sampai berbulan-bulan ke depan. Jadi cobalah trial error. Aku juga nggak 7 hari sebenarnya ini aku menggunakan teknik-tekniknya itu selama aku awal kuliah aku coba aku browsing gimana sih teknik yang belajar yang enak, yang efektif, yang nyaman sih sebenarnya, yang nyaman untuk kita. Karena balik lagi kalau misalnya kita nggak nyaman, kita merasa di-push, itu pelajaran nggak akan masuk. Jadi cobalah untuk nyaman mempelajari hal-hal itu atau belajar yang sesuatu. Bisa dimulai dari yang suka, boleh. Bisa dimulai dari yang susah juga boleh. Jadi kurang lebih itu yang aku bisa sharing untuk teman-teman Naksa. Itu terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Tanti. Wah, seru banget ya, teman-teman. Kita belajar langsung nih dari pengalaman Kak Tanti, gimana proses pembelajaran Kak Tanti di perkuliahan maupun di sekolah, di kantor. Dan tadi ada yang menarik juga, yang aku soroti itu metode Eat the Frog. Buat aku itu cukup cukup asing gitu ya, jarang mendengar itu, walaupun mungkin secara nggak sadar kayak udah menerapkan itu gitu di tabel terus diprioritasin mana yang kira-kira kita perlu lakuin sekarang atau besok dan mana yang sebenarnya nggak perlu dilakuin tapi pengen dilakuin kayak gitu. Jadi itu bermanfaat banget sih dan benar tadi kata-kata nanti kita semua mungkin punya kecenderungan pada satu gaya belajar tertentu gitu ya kayak kata Tanti lebih cenderung ke visual, kalau aku lebih ke auditori. Tapi bukan berarti terus kita nggak bisa menerapkan atau mempraktekkan gaya belajar yang lain gitu. Kalau buat aku, meskipun aku auditori, tapi aku juga menerapkan visual dan juga kinestetik gitu. Karena kadang kayak misalkan belajar dengerin materi, kadang sambil olahraga atau sambil jalan kaki pagi kayak gitu. Jadi itu juga cukup supaya membuat otak kita tuh nggak bosen dan nggak monoton karena menggunakan gaya belajar yang sama kayak gitu. Makasih banyak Kak Tanti untuk sharing-sharingnya. Teman-teman, Sama, senang banget ya sharing ketemu teman-teman Naksa. Semoga bermanfaat. Dari sini ada sesi ini ya, tanya jawab ya, Kak Dewi. boleh. Habis ini kita buka sesi tanya jawab dan sharing. Kalau teman-teman mau untuk sharing atau bertanya sama aku maupun sama Kak Tanti, dipersilakan di kolom chat. Dan ini juga ada satu tugas, satu praktek yang aku mau share ke teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin agak ngantuk atau butuh untuk ice breaking gitu ya. Ini ada kuis gaya belajar buat teman-teman yang belum belum sempet tahu atau belum yakin nih kira-kira gaya belajar aku kemana ya dominannya gitu. Nah ini ada kuisnya, teman-teman bisa coba di kolom chat. Nah itu ada dua, yang versi bahasa Indonesia dan juga versi bahasa Inggris. Nanti teman-teman boleh share di kolom chat ataupun kalau mau open mikrofon ya untuk sharing kira-kira hasil kuisnya seperti apa gitu. Untuk tugasnya boleh dikasih lihat Kak Tanti, mungkin teman-teman ada yang mau. Ini sebenarnya gampang sih. Jadi kalian tasnya adalah mendefine teknik yang kalian nyaman sama gaya belajar kalian apa gitu. Ini simple. Ini kan trial error aja. Kira-kira aku tadi mau pakainya yang mind mapping atau aku belajarnya dari audio visual. Berarti kan aku tinggal cari ini aja nih apa namanya podcast ataupun dari YouTube gitu. Nanti oh berarti aku masuknya ke auditori uh, atau dari YouTube bisanya dari visual. Terus aku mau pakai tekniknya mind mapping. Ya berarti aku lebih suka karena aku lebih suka coret-coret. Jadi nanti tinggal tulis aja tekniknya mind mapping. Ataupun aku mau pakai yang lebih saklek nih apa disiplin waktu Pomodoro. Tulislah kalian Pomodoro nih. Contohnya itu kayak aku ini. Aku bisa biasanya pakai mind mapping sama Feynman lalu gayanya visual. Ini menurut aku yang paling aku nyaman. Nah, kalian teman-teman bisa cari
explore aja sendiri gitu. Explore bisa dari YouTube, buku, jurnal, majalah, podcast dan lain-lainnya, ataupun infografik juga nggak apa-apa. Berarti kan infografik visual gitu. Kalian bisa explore dari segala macam informasi, bahkan dari teman, dari source informan langsung pun. Berarti kalian dari sifatnya adalah auditori itu juga boleh. Jadi kurang lebih kayak gitu. Bisa Oke. di nanti nanti ini bisa di share ya Kak Dewi ya. Bisa, nanti Buat materinya akan contoh di-share. aja. Silakan dicoba dulu untuk kuis gaya belajarnya. Buat teman-teman yang mau sharing atau mau nanya, dipersilakan. Kalau tekniknya lebih dari satu tuh, Kak Tanti. Ada pertanyaan dari Kak Nadia. Boleh banget. Enggak. Boleh banget. Aku tadi menggunakan dua, mind mapping sama Feynman, karena kalau satu menurut aku kurang komprehensif. Tapi ada kalanya memang satu cukup gitu. Tapi kalau kalian dua nggak masalah gitu. Jadi senyamannya aja, dibuat senyamannya. Jangan sampai dengan teknik malah mempersulit nih kan. Dengan ada teknik kan kita harapkan akan lebih mudah ya. Hmm. Jadinya bikin yang kalian cari atau teknik yang bikin kalian tuh mempermudah kalian gitu. Jangan dengan ada teknik ribet jadinya dibagi-bagi waktu. Berarti kalau ribet bagi-bagi waktu kalian skip aja Pomodoro. Kalian pakai yang main map aja atau yang Feynman atau yang itu frog gitu. Jadi pastikan dengan teknik itu mempermudah, jangan mempersulit gitu. Jadi cari aja yang sefleksibel kalian, senyamannya kalian gitu. Betul. Terima kasih jawabannya Kak Tanti. Ada dari Kak Siska. Kalau saya sama seperti Kak Tanti. Oke, apa nih Kak Siska? Mungkin gaya belajarnya kah atau tekniknya? Terus dari Kak Nadia lagi. Kalau ketika mendengar orang langsung masuk, itu berarti audio ya? Iya, betul. Ya, Auditori banget. Soalnya itu aku auditori juga karena dia jadi lebih seneng tuh mendengarkan. Kayaknya kalau mendengarkan orang entah itu di podcast ataupun nonton video YouTube pun fokusnya bukan pada visual atau gesture orangnya, body language orangnya, tapi lebih ke suaranya, penekanan suaranya, intonasinya gitu. Jadi terus dari suara itu akhirnya mudah diingat, mudah dipahami juga kayak gitu. Oh ya, Kak Tanti, aku ada satu pertanyaan nih. Kan tadi Kak Tanti udah menyinggung gaya belajar ataupun teknik belajar untuk teman-teman yang di sekolah, di bangku kuliah, maupun di perkantoran gitu ya, di dunia profesional. Kalau misalkan Kak Tanti nih, punya pengalaman nggak ikut kursus online atau ikut kayak semacam pelatihan atau workshop online gitu? Kalau buat Kak Tanti, apakah teknik belajar mana yang kira-kira cocok nih? Karena kan untuk online course sendiri Hmm. berbeda-beda. Ada yang rekaman aja, ada yang live interaktif seperti ini gitu. Nah, kira-kira buat Kak Tanti, teknik yang cocok ketika belajar saat kursus online itu seperti apa sih? Untuk kursus online ya, berdasarkan pengalaman ya, kalau aku tuh lebih suka yang live sih Kak Dewi, karena kalau live itu kan interaksinya langsung ya, person to person, dan lebih dapat untuk secara komunikasi verbalnya gitu. Walaupun secara misalnya kalau kita lihat recorder video itu kan sifatnya hanya satu arah kayak gini, kita bisa tanya balik ke speakernya. Kalau misalnya lihat recording itu kan, kalau menurut aku lebih nyaman atau lebih prefer cari online course itu yang memang sifatnya dia langsung live gitu. Kenapa? Pertama, kita bisa interaksi langsung sama pembicaranya, nanya langsung. Yang kedua, lebih apa ya, lebih nyaman, lebih dapat komunikasi verbalnya gitu. Jadi memang kalau aku lebih cenderung cari yang courses itu yang memang interaktif dua arah langsung gitu. Apalagi kalau dibuka tanya jawabnya langsung kayak gini. Tapi kan ada juga yang tanya jawabnya versi chat. Tapi itu nggak masalah. Yang penting kan bukan recorder. Walaupun memang recorder itu bisa efektif, cuma lebih enak atau lebih nyaman interaksi kayak gini Kak Dewi. Jadi ada dari moderator juga bisa ada interaksinya, dari apa namanya, dari student juga ada tanya jawabnya, dari speakers juga enak langsung live dia bisa uh, kasih statement atau feedback langsung gitu Kak Dewi. Setuju, setuju banget. Kalau interaktif atau live kayak gini kan kita jadi nggak. Ya lebih enak. Kalau nonton rekaman tuh bawaannya kayak ngantuk, terus nanti kayak Benar. ya, lupa lagi tadi ngomong apa ya, di replay lagi gitu. Iya, walaupun sebenarnya ini juga bisa di replay. Cuma kalau rekaman kan kita mindsetnya aman juga kita bisa
lihat lagi rekamannya kayak gitu. Tapi kalau 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 live kan tadi kita harus buru-buru nyatet ini apa ya, ini apa ya. Walaupun kita bisa rewind lagi nih, nanti kan pasti kan nanti itu rekamannya akan didapatnya. Cuma kalau kita berdasarkan rekaman aja kan nanti juga dapet rekamannya kita bisa ulang lagi. Dari situ aja kita udah males tuh. Jadi aku sih lebih sukanya kayak gini ya online course-nya langsung face to face langsung. Malah offline tuh juga sebenarnya enak sih. Cuma karena kita mungkin ada teman-teman yang jauh gitu jadi mungkin Zoom Meet udah cukup efektif sih. Betul, setuju Kak Tanti, benar. Beda banget sih feel-nya antara live, apalagi kalau bisa tatap muka secara langsung ya, offline. Wah, Iya. itu lebih, kayaknya lebih menyerap lagi gitu pelajaran ataupun informasi yang didapatkan ya. Hmm. Oke, teman-teman, silakan mungkin ada yang nanya lagi. Ini ada beberapa teman-teman yang share hasil kuisnya nih. Terilia, Kak Terilia, hasilnya visual, Kak. Oke. Kak Hilda, visual 60%. Oke, terima kasih yang sudah mencoba. Mungkin teman-teman ada yang pengen share teknik belajar yang selama ini digunakan, baik di pekerjaan maupun di pendidikan atau edukasi gitu ya saat kita belajar. Nggak harus sekolah ya teman-teman, mungkin saat kita ikut course atau saat kita mau mempelajari skill tertentu gitu. Karena sebenarnya kan preferensi dan juga apa ya kemampuan dari tiap orang berbeda-beda. Jadi pasti tiap orang punya kecenderungan untuk menggunakan teknik ataupun metode belajar tertentu gitu. Oke, sambil menunggu pertanyaan. Sama ini teman-teman, mungkin satu eh, sharing lagi dari pengalaman pribadiku gitu. Ketika bikin eh, mau mau lagi di lingkungan pekerjaan atau lingkungan kuliah gitu ya, membuat atau punya circle yang tadi Kak Tanti bilang circle yang suportif dan punya study group kayak kelompok belajar nggak harus banyak-banyak kadang cuma 3 orang 4 orang gitu tapi memang kita serius untuk mendalami satu hal bareng-bareng itu biasanya kita bisa bagi-bagi tuh misalkan nanti si A mendalami topik A nanti si B mendalami topik B nanti setelah udah masing-masing mempelajari itu baru kita sharing bareng di kelompok belajar atau study group itu dan itu lebih masuk sih menurut aku daripada kita belajar semuanya satu persatu sendirian gitu. Jadi kadang menggabungkan teknik Feynman yang tadi kita belajar, kita ibaratnya mengulang informasi atau menjelaskan ulang kepada teman kita dan kita juga dapat penjelasan dari mereka, itu akan memudahkan memori kita untuk mengingat kembali dan juga memudahkan pemahaman kita terhadap suatu materi ataupun informasi seperti itu. Sama ada juga nih salah satu metode yang mungkin teman-teman juga udah familiar atau udah pernah coba gitu ya. Prinsip Pareto 80-20, tapi diterapkannya di buku catatan. Jadi buku catatan teman-teman itu bisa dibagi dua, tapi yang satu tuh agak sedikit lebih luas dibandingkan yang satunya. Yang satunya tuh cuman kolom kecil gitu. Nah, kalau ketika teman-teman mencatat gitu ya, kemudian menyimpan atau eh, menggambar informasi yang didapatkan gitu di buku catatan. Itu nanti kolom yang kecil itu yang 20 itu proporsinya adalah untuk kita nulisin keyword-keyword yang penting yang perlu kita pelajari kembali dari materi atau informasi tersebut. Nah, aku juga kadang sering pakai metode Pareto yang prinsip 80-20 itu karena menurut aku gini, itu memudahkan banget ketika kita pingin tahu kira-kira highlight informasi yang penting dari apa yang sudah kita catat tuh apa aja sih gitu. Karena kadang walaupun kita punya stabilo misalkan atau kita menggunakan bolpen dengan warna tinta yang berbeda gitu ya, tapi ketika dituliskan di satu paragraf yang cukup padat gitu, kadang-kadang kita nangkepnya juga agak susah dibaca ulangnya gitu. Jadi ketika menggunakan Pareto ini ada kolom kecil di samping catatan kita yang seperti biasa dan dituliskan keyword ataupun kata kunci dari hal-hal yang perlu kita pelajari ulang gitu atau mungkin hal-hal kosakata yang kita belum familiar yang kita harus cari tahu lagi lebih lanjut. Nah, itu juga bisa teman-teman coba atau teman-teman praktekkan nanti ketika sedang menghadapi satu apa ya ibaratnya entah ujian ataupun mungkin harus menguasai belajar skill tertentu terutama harus belajar dari nol. Nah, itu
bermanfaat banget untuk nanti teman-teman coba seperti itu. Nah, kita punya jawaban lagi dari Kak Kori. Kinestetik visual nih, Kak. Kinestetiknya lebih dominan ya, Kak Kori 53%, kemudian disusul visual 33%, dan auditori 13%. Terima kasih sudah sharing, Kak Kori. Ada juga Kak Yolanda, visual 60%, kinestetik 30% nih, Kak. Oke, berarti udah mulai terbayang ya kira-kira gaya belajar teman-teman masing-masing seperti apa, terus nanti kira-kira teknik yang mau dicoba apa ya gitu. Karena nanti memang balik lagi seperti yang tadi Kak Tanti telah sampaikan, itu nanti tergantung pada selera preferensi teman-teman gitu. Ada mungkin yang lebih cocok Pomodoro gitu ya. Aku pernah berapa kali coba Pomodoro, tapi pada akhirnya kadang ketika lagi fokus-fokusnya di 25 menit itu aku ngerasa jadi kayak kok tanggung ya, tiba-tiba harus langsung kepotong dengan istirahat gitu. Jadi kadang-kadang aku tidak menggunakan itu, tapi menggunakan Feynman atau menggunakan yang tadi semacam Eat the Frog, tapi tidak 4 kolom sih. Biasanya kayak cuma 2 kolom aja gitu. Kak Kori, ternyata gaya belajar berubah juga ya Kak seiring berjalannya waktu. Karena dulu pas sekolah kayaknya lebih masuk yang auditori. Iya betul Kak Kori, karena memang gaya belajar kita balik lagi dipengaruhi sama beberapa faktor ya. Kayak misalkan dari karakter ataupun dari preferensi kita. Mungkin dulu aku juga ngerasa kayak gitu. Zaman sekolah dulu kayaknya aku lebih ke visual gitu. Lebih mudah untuk menyerap informasi dari bagan gitu ya, dari tabel dan sebagainya yang berhubungan dengan visual. Tapi ketika makin dewasa, udah masuk kerja, kemudian udah sering, mungkin karena sering wawancara orang gitu ya di pekerjaanku yang sebelumnya sampai sekarang, jadi lebih masuk dan lebih nyaman itu dengan auditori gitu. Jadi memang itu sifatnya sangat-sangat fleksibel dan cair gitu. Jadi bisa berubah seiring dengan kita perkembangan personality kita dan juga kemampuan kita gitu. Tapi tetap pada akhirnya kita perlu menggabungkan, mengcombine antara satu metode belajar dengan metode belajar lainnya gitu. Tergantung nanti subjek ataupun materi apa nih yang sedang kakak pelajari kayak gitu. Ada Kak Hilda juga nih. Kalau saya lebih sering main map dan Feynman, biasanya tulis poin-poin. Masalahnya adalah saya paham, tapi ketika mau menjelaskan kembali, kadang suka bingung merangkai kata-katanya. Karena yang ditulis cuma poin-poin. Mungkin lebih ke masalah komunikasi mungkin ya. Oke, Kak Hilda, terima kasih udah sharing. Sebenarnya bisa bisa karena faktor komunikasi verbal ya. Tapi menurut aku kadang komunikasi verbal ini dipengaruhi juga sama wawasan kita akan suatu kosakata gitu. Jadi aku ngerasa gini, kadang kalau misalkan aku lagi malas membaca gitu ya, membaca apapun, membaca berita, membaca artikel di internet ataupun membaca buku, itu aku ngerasa ketika menjelaskan sesuatu atau menulis itu kehilangan kosakata gitu, kurang kurang banyak perbendaharaan kata yang bisa aku explore gitu, sehingga kayak kesulitan mau ngejelasin kayak gini gimana ya. Tapi ketika nanti Kak Hilda mungkin bisa coba atau mungkin udah sedang dalam proses ya membaca buku lebih banyak atau membaca banyak artikel ataupun tulisan setiap harinya itu nanti dengan sendirinya kemampuan verbal komunikasi verbalnya juga akan meningkat gitu. Jadi itu memang berbanding lurus antara kita sering membaca dengan nanti memudahkan untuk kita menjelaskan termasuk untuk menulis juga gitu. Kak Kori, thank you Kak penjelasannya. Sama-sama Kak Kori. Dari Kanadia, kalau misal kita lagi mau ujian, terus kita belajar bener-bener mepet banget, itu kira-kira ada tips biar cepat masuk otak nggak ya? Oke, jadi ini lebih ke sistem kebut semalam ya. Mungkin Kak Tanti ada pengalaman sistem kebut semalam atau SK. Kalau sistem kebut semalam ini triknya beda lagi sih teman-teman. Kalau sistem kebut semalam itu udah bukan pakai Pomodoro lagi, itu udah pakai harus baca aja semua. Baca apalagi eh, syukur-syukur sih bisa Feynman ataupun mind map sih kayaknya udah susah ya kalau misalnya nggak ada waktu ya. Bacanya mungkin lebih cenderung Feynman aja udah baca ulang-ulang terus gitu. Karena kan namanya sistem kebut semalam waktunya cuma buat besok nih ujian gitu. Sebaiknya dihindari sih, tapi kalau emang kepepet banget, ya mau nggak mau kalian harus cari apa ya backup plan yang tadi, cari materi yang sulit udah selesain aja gitu dulu. Materi yang gampang ya paling nggak kalian dapat memahami, kalau misalnya nggak bisa dipelajari juga ya udah skip aja gitu. Jadi
Itu beda lagi sih triknya kalau misalnya kepepet SKS. Pomodoro nggak mungkin lagi, main map apalagi itu vlog juga lebih sulit lagi. Paling Feynman aja dicari yang paling susah. Kalau misalnya nggak ada orang buat kasih tahu, ya udah skip aja. Jadi kalian ngomong aja di depan kaca gitu. Gini 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 gitu. Ataupun kalau nggak bisa di verbal komunikasi kan verbal, bikin summarize aja itu udah paling oke sih. Summarize kecil. Kalau misalnya nggak sempet summarize kecil lagi, kalian bikin di bold aja atau di garis bawahi aja bukunya. Kalau itu bukunya online, ebook kalian bikin di stabilokan aja. Kalau misalnya itu bukunya buku teks ya kalian coret-coret di bukunya juga bisa gitu sih paling. Kalau udah sistem kebut ke malam Hmm. gitu. Betul, betul. Setuju Kak Tanti, aku juga sering dulu kayak gitu waktu zaman kuliah ya. Hmm. Karena dulu Aku kan juga suka pernah. kayak ujian bertubi-tubi gitu. Aduh, belajar yang mana dulu nih? Tapi kalau di aku biasanya caranya itu adalah malam baca dulu nih, materinya dibaca dulu, terus digaris bawahi kira-kira yang penting apa aja, terus nanti di pagi hari gitu di subuh-subuh karena kan mungkin pas bangun tidur tuh gelombang otak kita juga lagi bagus gitu ya untuk belajar dan menyerap informasi. Jadi pas pagi-pagi tuh subuh baru aku tulis di secari kertas summary atau pemahaman aku sendiri dari materi yang aku baca semalam. Nah, terus sepanjang perjalanan, misalkan dari rumah ke kampus atau dari rumah ke kantor, aku cuma baca catatan di kertas itu, gitu. Jadi itu akhirnya cukup menyerap sih, cukup menyerap karena kan kita udah baca-baca semuanya dari malam, terus pagi-pagi udah langsung bikin kayak semacam summary-nya ataupun Hmm. pointernya kayak gitu. Karena kalau benar-benar kita baca semuanya sebelum ujian itu biasanya nggak ada yang nyangkut kayak gitu. Ada lagi nih Kak Dewi, teknik membaca cepat sih. Kalau udah sistem SKS itu, kalian udah nggak bisa baca satu buku full. Baca aja misalnya, biasanya satu subbab itu suka ada summary-nya di akhir, udah baca aja gitu. Karena kalau misalnya udah besoknya udah mau ujian harian belajar hari ini, pertama waktunya nggak cukup berkaitan dengan waktu. Habis itu juga kalian harus buru-buru mencerna informasi itu. Jadi baca teknik cepat gitu. Jadi highlight-highlight aja yang sekiranya penting, yang nggak penting skip 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 aja gitu. Jadi itu sih itu juga penting. Lihat langsung summary-nya atau mungkin kalau misalnya itu buku nggak ada summary-nya, ya kalian cari kira-kira bab-bab yang mungkin kalian yang nggak taunya bagian mana gitu. Betul, betul. Setuju banget. Sama teman-teman juga perlu pertimbangkan. Kira-kira teman-teman itu lebih optimal belajar di malam hari atau di pagi hari. Karena kan ada orang yang mungkin karakternya morning person, jadi dia tuh lebih maksimal untuk Mm-mm. baca-baca ataupun nulis, nyatet gitu ya di pagi hari banget. Tapi ada juga yang kalong atau night owl gitu kan, yang mungkin justru maksimal belajar itu sebelum tidur atau waktu-waktu malam hari kayak gitu. Jadi itu juga bisa menjadi faktor pendukung teman-teman untuk memaksimalkan gaya belajar masing-masing gitu. Oke, ada dari Kak Sinara. Aku visual 42,6%, auditori 40,7%, kinestetik 16,7%. Gaya belajarnya labil. Hampir seimbang ya antara visual dengan auditori. Jadi lebih ke audiovisual ya Kak Sinara ini. Iya, nggak apa-apa. Karena memang apa namanya gaya belajar ini unik ya. Jadi kadang kombinasi, kadang cuma dominan antara dua gaya belajar aja dan seterusnya. Kak Hilda, terima kasih juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya, mau sharing-sharing? Kita masih punya waktu sekitar 9 menit lagi ya, teman-teman. Sebelum sesi ini berakhir. Kak Fajri, mau sharing Kak, dari dulu paling susah belajar materi yang harus menghafal, seperti materi TKW, TWK kali ya Kak ya, TWK wawasan kebangsaan ya, dalam tes CPNS. Oke, udah dicoba belajar jauh hari atau sistem kebut semalam juga, udah dicoba cara yang dicatat dulu poin-poin pentingnya, tapi tetap waktu ujiannya lupa. Itu bagaimana Kak? Oke. Oh ya, kembali. Mungkin gini, Kak Fadri, kalau boleh tahu gaya belajar apa ya tadi ya? Mungkin nanti berkaitan juga sama gaya belajar Kak Fadri gitu. Kalau aku Sama stress management sih itu stres, berpengaruh. ya Panik bener. itu biar. Soalnya memang ujian CPNS itu bikin stres banget gitu. Ya, aku juga kayak merasakan itu. Jadi kalau panik tuh buyar. Makanya harus benar keep calm, benar-benar harus mengelola.
apalagi ya pikiran itu juga butuh, makanya tadi yang ada yang endurance of learning itu kan ada yang stres itu juga berpengaruh tuh, kalau enggak mah udah buyar semua, Hmm. sia-sia. Betul. Oh, kinestetik dominannya hasil tes tadi 30% visual, 13% auditori, dan 56% kinestetik. Oke, kalau kemarin mungkin aku sedikit share ya Kak Fajri, karena aku udah beberapa kali ikut tes CPNS dan biasanya lolos ya di tahap pertama gitu, lolos di tes yang TKD, TWK gitu. Tahap belajarnya sih ya justru jarang baca buku kalau aku. Mungkin orang lain ada yang beli buku soal yang tebal-tebal itu, soal CPNS, terus belajar dari situ. Kalau aku justru nggak ngefek. Jadi waktu itu aku belajarnya dari YouTube. Kebetulan aku suka ada satu YouTuber yang dia suka sharing tentang bedah soal CPNS, namanya dosen Deso. Mungkin Kak Tanti juga ingat kita pernah Iya, belajar dosen Deso. Nah, itu bener-bener dia apa ya, ibaratnya to the point banget ngajarnya, dan dia ngajarin hanya soal-soal yang sering keluar di tes CPNS kayak gitu. Nah, itu ngebantu banget Kak Fajri. Jadi aku biasanya cari nih di YouTube pembahasan soal TWK gitu. Nah, setelah nonton-nonton-nonton, kemudian baca artikel di internet gitu ya, misalkan tentang Pancasila atau tentang undang-undang dasar yang cukup panjang dan rumit itu ya gitu. Habis itu kalau kemarin sih ada ikut beberapa platform belajar online, belajar CPNS online. Jadi dia kita bayar, misalkan aku itu tuh bayar sekitar 50.000 kalau nggak salah. Nanti dia kasih paket-paket soal gitu secara online. Nah, kita bisa jawab nih, kayak ikut tryout gitu. Jadi kita jawab, terus nanti dapat perkiraan skornya berapa, terus nanti salahnya di mana, terus jawaban yang benar apa, kayak gitu. Nah, itu cukup membantu dan cukup interaktif juga sih. Jadi kita nggak terlalu bosen dan nggak kebeban juga buat belajarnya. Mungkin itu bisa jadi apa ya, ibarat ya, jadi ide baru untuk belajar CPNS. Kalau misalkan Kak Fajri mau nerapin gaya belajar itu baik untuk tes CPNS ataupun tes-tes lainnya kayak gitu. Jadi lebih ke cari tutorial YouTube-nya gitu. Karena buat aku itu ngebantu banget daripada kita harus cari satu persatu di buku ataupun di internet. Materinya soalnya banyak banget kan. Kalau wawasan kebangsaan itu kan super luas gitu sampai ke masalah apa ya? Nggak cuma undang-undang Pancasila, tapi pokoknya banyak pasal hukum segala macam tuh masuk juga gitu. Jadi memang pusing banget kalau kita belajarnya cuma dari bacaan kayak gitu. Ada Kak Indah, visual 26%, auditori 36%, kinestetik 36%. Oke, ini menarik juga ya, Kak Indah. Hampir imbang nih tiga-tiganya. Ya, balance. Terus ada dari Kanadia. Aku suka nulis materi sambil aku ulang-ulang bicara biar aku ingat. Itu tuh kira-kira dominan yang mana ya? Itu lebih ke auditori sih Kak Nadia. Karena aku juga kayak gitu. Jadi nulis terus nanti dibaca ulang sambil diverbalkan gitu. Karena kan kita sambil dengar suara kita kan. Jadi seperti yang tadi Kak Nadia juga udah bilang, itu lebih ke auditori. Cuman mungkin ya balik lagi itu juga campur sama kinestetik karena kita sambil nulis sambil bergerak gitu kan. Jadi nggak hanya mengulang-ulang materinya. Ya Kak Fajri, kalau belajar dari buku tebal tuh emang pusing banget. Udah gitu kayak cepet ngantuk nggak sih? Kayak sebaiknya itu kayak buat pengantar tidur kalau kita lagi sulit tidur. Terus dari Kak Yolanda, setuju Kak Dewi, praktik-praktik langsung mengerjakan soal itu sangat membantu supaya kita bisa ingat juga. Betul. Tergantung mood dan amal ibadah Kak Sinara. Sama-sama Kak Fajri. Lalu ada dari Kak Tati, aku visual 50%, auditori 23%, dan kinestetik 26%. Oke, terima kasih Kak Tati. Ya, visual mendominasi ya. Kayaknya aku dari tadi jarang ya menemukan yang tadi kinestetiknya dominan, kecuali Kak Fajri ya. Mungkin yang kinestetik, makanya wajar sih. Biasanya orang-orang yang suka dengan kinestetik itu suka jalan-jalan juga. Kak Fajri ini suka jalan-jalan juga nih. Jadi memang lebih apa ya? Lebih bisa memperoleh pemaknaan dan pembelajaran itu dengan bergerak kayak gitu. Ya relevan sih. Mungkin ada teman-teman yang dari hasil kuis itu ternyata nggak akurat. Dari hasil kuis mungkin dominannya visual, tapi ternyata sebenarnya di real life-nya itu kinestetik atau auditori mungkin ada, tapi biasanya sih akurat sih. Baru tahu. Iya, Kak Fajri, betul. Ini nanti teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, yang udah bergabung di grup
WhatsApp ataupun di grup Telegram, nanti bisa tanya langsung. Kalau misalkan bingung nih tadi mengerjakan tugas untuk mencocokkan antara gaya belajar sama metode belajarnya, tekniknya bisa tanya langsung ke Kak Tanti atau ke aku. Tuh, ada pertanyaan Kak Tanti dari Kasinara. Tips untuk naikin, ngebangun mood untuk belajar atau kerja nggak Kak? Jujur itu susah banget. Ya, benar. Naikin Benar. mood itu gimana ya? Hmm. Kalau dari aku sih naikin mood itu kalian kasih waktu me time. Itu penting banget. Yang tadi aku bilang kan, stress management itu juga penting. Jadi me time istirahat itu juga butuh. Jadi kalian harus punya cukup waktu yang banyak untuk me time karena me time itu kalian akan merefresh otak lagi, merefresh apa ya, kondisi emosi lagi. Jadi ketika kalian udah jangan sampai di titik burnout, kalian udah bosan, kalian udah kalau misalnya me time itu adalah dengan olahraga, olahraga silakan. Bisa me time adalah nonton Korea, bisa bisa itu dilakukan. Jadi kalian sebisa mungkin menemukan me time yang enak, mungkin jajan-jajan ataupun nonton film gitu. Jadi ketika kalian udah dapetin waktu santai kalian, kalian akan mood lagi untuk belajar lagi atau menggali informasi lagi gitu. Jadi harus tetap ada me time. Cuma kadang me time-nya bablas, jadi males, Kak. Betul. Jadi emang balik lagi ketika me time, kalian juga harus punya disiplin waktu. Jangan me time, tidur gitu. Jadi kalian punya setting waktu. Sebenarnya balik lagi ke keinginan diri kalau kalian memang punya tujuan, punya visi misi yang harus punya punya target lah, target gitu. Pastikan kalian harus akan kejar itu target gitu. Jadi kalau misal kebablasan ya udah itu resiko kalian, udahlah selesai gitu. Tapi kalau misal kalian punya target disiplin waktu, ya kalian ketika punya mid time setengah jam, ya udah setengah jam itu kalian manfaatkan untuk berbagai hal yang istirahat ataupun nonton film dan cemal-cemil sana sini gitu. Jadi ada disiplin juga di situ poin pentingnya. Sama mau sharing juga nih untuk Kak Sinara. Kalau aku tadi mirip sama Kak Tanti, jadi nerapin me time, tapi kalau aku lebih ke self reward yang Nah, sederhana. Karena kadang gini, misalkan nih, kayak hari ini aku 2 jam untuk workshop ya gitu, kan cukup bekerja keras gitu ya. Nah setelah ini aku akan mereward, menghadiahkan diriku sendiri dengan es krim yang aku beli di minimarket gitu. Jadi aku semangat gitu, lebih semangat. Nah sama juga dengan tugas-tugas kayak gitu. Kadang ada deadline misalkan dari klien atau pekerjaan gitu ya, terus kita ngerasa kayak, aduh kok masih mager ya, masih belum ada moodnya ya gitu. Nah biasanya aku memang memaksakan atau menciptakan membangun mood itu karena kadang ketika kita menunggu sampai kita mood itu lama atau susah gitu. Jadi alternatifnya adalah aku menciptakan mood. Jadi aku kadang misalkan suntuk nih belajar di dapur atau di eh, ruang belajar gitu ya di kamar. Maka aku akan belajar di teras karena di teras itu ada ijo-ijo, banyak tanaman yang bisa bikin adem dan lebih fokus juga. Terus aku bikin kopi. Terus aku juga siapin buku catatan dan laptop udah aku set up di teras gitu dan mau nggak mau itu kayak udah disiapin nih ruang belajarnya kayak study study space-nya tuh udah workspace-nya udah disiapin. Jadi kita lebih kayak oh iya ya, terus kasih batasan waktu juga kasih Nara. Jadi misalkan gini, oke saya mau kerja untuk kayak tadi mirip Pomodoro tapi mungkin nggak dipecah-pecah kayak sekarang saya kerja 1 jam deh, nanti habis itu mungkin nyemil atau mungkin nonton dulu barang 5 menit 10 menit tapi kasih timer karena kadang kalau misalkan kita nggak kasih timer itu juga bisa keterusan gitu jadi ibaratnya mengkombinasikan antara disiplin waktu dan juga motivasi dari internal kita gitu sambil kayak membangun mood itu dengan hal-hal yang bersifat praktikal kayak tadi ngesetting workspace-nya kemudian kita kasih boundaries kita boleh kerja untuk berapa waktu sih di misalkan di rentang waktu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang itu kita mau kerja berapa jam misalkan kayak gitu. Kalau semisal memang kerjanya lepas. Tapi kalau untuk pekerjaan kantor mungkin Kak Tanti lebih bisa kasih masukan kalau misalkan range waktunya tuh lebih panjang gitu kan kalau di kantor kita biasanya agak sulit yang mau kemana-mana gitu. kalau di kantor biasanya tergantung sih situasi kondisi kantornya seperti apa. Kalau kebetulan kantorku di bawah tuh ada Family Mart, ada Lawson, ada kafe-kafe kecil.
kecil. Jadi paling kalau udah jam-jam sore nih, jam-jam suntuk, jam 4 atau jam habis asar nih, itu aku udah suntuk nih, aku ke bawah aja. Padahal aku juga kadang ke bawah bingung mau beli apa ya, tapi paling aku jalan aja sedikit, mungkin cuma beli es krim atau beli minuman atau beli jus, udah naik habis itu jalan-jalan di taman sedikit bentar, setengah jam aja nggak lama-lama, bahkan nggak sampai setengah jam, cuma 20 menit aja, habis itu naik lagi gitu, habis itu udah ke refresh. Kadang kan butuh sesuatu yang di luar environment kita itu kan, ngelihat suasana meja kerja kantor, penat, turun aja 15-20 menit. Habis itu beli sesuatu, kalaupun nggak beli ya turun aja, duduk-duduk gitu, sambil main handphone, sambil ngobrol-ngobrol, itu bisa naik lagi gitu. Jadi kayak gitu sih. Nah, kalau aku sih triknya kayak gitu, sore ataupun ya seluangnya waktu misalnya bisa kalian curi-curi waktu aja sendiri gitu. Tuh, ya, terima kasih Kak Tanti. Ada dari Kak Indah nih. Kalau aku gimana caranya belajar gampang ingat, susah dipahami, terutama untuk pelajaran yang susah banget dipahami. Thanks Kak Tanti. Nah, ini gimana Kak Tanti? Cara belajar ketika berhadapan dengan hal yang susah dipahami. Nah, ini sering banget. Ini aku sering terjadi waktu pertama kali aku kuliah. Materinya susah banget. Ini mau nggak mau, pertama kali aku kuliah itu aku bikin summarize kecil. Yang tadi aku bilang aku pakai Feynman itu. Belum main mapping. Aku bikin summarize kecil, cuma pas aku lihat summarize kecil kok bosan ya. Aku baca-baca ulang terus bosan ya. Jadi aku pakai mind map. Jadi bisa lebih warna-warni gitu. Dan ada lebih infografis gambarnya gitu. Lebih enak gitu. Tadi yang balik lagi aku fokus ke hal yang susah banget. Misalnya balik lagi subtema apa gitu. Susah ya aku baca itu terus menerus, aku ceritakan itu ke temanku. Jadi gini loh tentang kayak teori ini gini gini gini, ataupun ke adik, ke kakak, ke kaca pun juga nggak apa-apa gitu. Jadi balik lagi cari yang bagian tersulit. Nah, kalian itu mau pakai apapun, mau baca terus menerus boleh, tapi kalau untuk kalian digambar-gambar, coret-coret aja itu bukunya. Kalau misalnya bisa, kalau enggak sambil bikin summary kecil gitu, notes-notes, pointer-pointer gitu. Aku sih gitu, itu efek sih sebenarnya, cukup efektif. Jadi itu kurang lebih sih. Aku pakai yang tadi mind map sama Feynman. Payment Feynman sama udah boring, aku pakainya mind map aja. Kayak lebih enak, lebih fleksibel, dan lebih apa ya, lebih efektif gitu. Karena aku tipikal visual, jadi sukanya yang warna-warni gitu. Oke, kalau dari aku mungkin Kak Indah sharing sedikit itu Combine ya, betul. kalau Combine aku. misalkan ada materi yang aku sulit banget memahami nih, sulit belajar sendiri, aku bakal balik lagi lari ke YouTube atau lari ke di course-nya Udemy, kan banyak tuh course-course gratis. Terus nanti mungkin ada Hmm. subjek yang memang aku cari dan aku nggak bisa belajar sendiri gitu ya. Maksudnya baca sendiri tuh masih belum paham gitu. Ya udah kita cari narasumber-narasumber ataupun video tutorial atau orang-orang yang ngebahas topik tersebut, entah itu di YouTube ataupun di free course, dan bisa juga nanti kalau misalkan punya komunitas atau misalkan punya teman, balik lagi ya study group gitu, kita bisa diskusi bareng-bareng. Karena kadang kalau belajar sendiri selain bosen juga pemahaman kita mentok di situ, kita nggak dapet perspektif Betul. baru gitu kan. Tapi Banyak kalau kita ketemu. sharing sama temen atau sama orang-orang yang memang passion belajar di situ, kita bisa dapet banyak insight baru kayak gitu. Terus Yang dari tadi tips Yolanda, itu, yang tips terakhir aku kasih kan, share, tanya ke dosen atau teman. Nah, kalau misalnya kita mentok sendiri, kita bisa punya circle, small circle, 2 atau 3 orang. Kita bisa apa bikin fokus group discussion aja sih di situ. betul. Lalu ada dari Kak Yolanda. Kalau aku self rewardnya terakhir Kak. Jadi diselesaikan dulu belajar dan pekerjaannya tanpa ditunda-tunda, biar bisa segera me time. Jadi semangat. Iya, betul. Itu bisa jadi salah satu alternatif juga. Itu juga sih yang kadang bikin aku jadi kayak, wah semangat nih mengerjakan sesuatu. Karena aku tahu setelah ini aku akan melakukan self reward yang simple juga. Jadi sebenarnya teman-teman self reward itu nggak perlu ribet, nggak perlu langsung healing keluar kota atau liburan kemana atau beli sesuatu yang mahal. Cukup hal-hal simple yang teman-teman suka. Bahkan sekedar misalkan power nap 20 menit, 30 menit gitu ya, karena itu privilege banget untuk bisa istirahat di usia-usia produktif kayak gini. Atau mungkin juga kayak aku tadi beli es krim, atau mungkin kopi, atau mungkin masak sesuatu gitu. Yang sesuatu yang hubungannya dengan panca indera kita secara langsung gitu, yang memang
kita butuh pada saat itu ataupun kebutuhan emosional kayak misalkan mungkin bisa juga self reward teman-teman itu pengen cerita nih, pengen curhat ke temen atau kayak aku juga pernah pengen konsultasi ke konselor atau psikolog gitu. Itu bentuk self reward juga buat aku kadang-kadang gitu. Dari Kak Indah combine ya Kak. Thanks thanks Kak Tanti learning dan sharingnya Kak Dewi, Kak Tanti. Thanks Kak. Ya sama-sama Kak Indah. Baik teman-teman karena sudah pukul 17.37, 38. Mungkin sekarang kita sudahi dulu, tapi sebelum sudahi mungkin teman-teman bisa open cam supaya kita bisa foto bersama. Bentar. Oke, di hitungan ketiga ya teman-teman. Satu, dua, lagi. Belum Kak, tunggu. Belum Oke, nyampe. boleh boleh silakan. Mungkin mau sisiran dulu. Internetnya bentar, kameranya belum kebuka. Oke, kita tunggu, kita tunggu. Oke, satu, dua, lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah meluangkan waktunya hampir 1,5 jam lebih. Makasih untuk Kak Terilia, Kak Sinara, Kak Kalista, Kak Maulida, Kak Elga, Kak Fajri, Kak Hilda, Kak Indah, Kak Siska, Kak Ratna, Kak Kori, Kak Yolanda, Kak Nadia, Kak Tati, Kak Andika. Kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara-acara Aksa berikutnya. Senang Tuh, banget Makasih ketemu Kak Tanti, kalian. makasih Kak Semoga Dewi. bermanfaat ya. ya. Thank you. Bermanfaat. Selamat Terima kasih beraktivitas banyak. kembali teman-teman. Terima kasih ya.